Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mutahari Pratama dari Fakultas Psikologi Makassar di Universitas Negeri Makassar. Nah, sebelumnya saya menjalankan program mata kuliah yang yaitu SA metode wawancara. Nah, sebelumnya bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, nama saya Rahmat Fizulwa. Saya biasa dipanggil Toto. Biasanya itu sedang berkuliah ya? Iya, Sedang berkuliah. Kalau boleh tahu di mana? Universitas terbuka. Universitas Buka UT ya? Iya. Oke. Baik, saya akan memasuki yang namanya segi wawancara dari FTZ ini sendiri. Oke. Yaitu, bisakah cerita kondisi keluarga Anda saat ini? Bagaimana kondisinya? Apakah baik saja? Iya. Ya, saya baik-baik saja. Selalu bercerita satu sama lain jika terjadi masalah atau Apapun itu. Misalnya permasalahan di luar, permasalahan bersama teman-temannya begitu. Baik. Nah, selanjutnya itu siapa keluarga inti Anda selain Keluarga inti saya itu saya, kakak saya dan juga mama saya. Oh, bertiga ya? Iya. Baik. Selanjutnya itu bagaimana hubungan dengan keluarga Anda? Begitu, apakah dekat atau ada jaga jarak atau malahan sebaliknya kayak bukan buruk ya, tapi tidak baik-baik saja? Bagaimana? Hubungan saya sama keluarga saya cukup dekat karena setiap hari mungkin saya selalu cerita ke saya di luar bagaimana keseharian saya di luar seperti apa, mungkin seperti itu. Oh, seperti begitu, menceritakan semua keluhan. Baik. Selanjutnya itu bagaimana hubungan Anda dengan saudaranya? Apakah dekat atau menjaga jarak kayak tadi? Seperti sama dengan orang tua juga, selalu kadang sharing, minta saran dan juga pendapat dari kakak seperti itu. Nah, kan kakak juga kayak ceritanya punya banyak pengalaman lah, dan mungkin siapa tahu juga pengalaman yang kita alami sekarang dia sudah lewati seperti itu. Oh, jadi pengalamannya itu dipakai oleh RTZ itu sendiri? Tidak juga sih, cuman kayak minta sarannya saja. Oh, minta saran ya? Oke, baik. Selanjutnya itu siapa anggota keluarga Anda yang paling dekat begitu? Yang paling dekat? Mama saya sih, karena kan mama saya secara saya sakit pasti mama saya yang merawat sampai saya sembuh. Terus kedua juga kalau mau menceritakan suatu hal yang rahasia maupun tidak, lebih enak lebih enak dan lebih bagus kalau cerita ke mama sih. Oh, Karena pasti cerita yang kita kasih tidak bakal diceritakan ke orang lain. berarti ini sendiri lebih nyaman bercerita dengan ibunya, begitu. Kalau ketika ada permasalahan apa, ya begitu, seperti begitu. Baik. Nah, selanjutnya itu bagaimana suasana di rumah saat Anda masih kecil? Kalau boleh tahu. Suasana di rumah saya dulu waktu kecil, menurut saya hangat sih. Kalau menurut anak bahasa sekarang itu lebih ke hobi itu dalam artian kayak rumah yang semestinya rumah. Oh, Kayak kita tidak perlu keluar untuk mencari ketenangan, kesenangan atau kenyamanan. Makanya saya selalu sering di rumah sih sebenarnya. oh, berarti ini RTZ ini lebih sering ke rumah ya? Artinya kayak tetap mendalam di rumah. Iya, karena buat apa keluar kalau semua yang ada di luar sudah ada di rumah. Kan seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya itu apa yang biasanya dilakukan keluarga saat ada masalah atau perselisihan, kayak misalnya itu RTZ ini ada masalah begitu. Nah, bagaimana tanggapan keluarganya begitu tentang permasalahan tersebut? Apakah dibicarakan baik-baik atau tidak, artinya dicuekin begitu? Kalau boleh tahu. Kalau selama saya cerita ke dia, pasti cerita ke orang rumah, pasti berikan masukan dan pasti memberikan saran yang lebih baik begitu. Ketika sedang kita punya masalah di luar atau apapun itu,
selagi kalau kita mau terima saran ya diterima. Dan pasti kalau ada perselisihan juga pasti bicarakan. Oh, dibicarakan artinya kayak ini RTZ dengan keluarganya itu berusaha untuk menyelesaikannya sama-sama begitu. Iya, terkadang juga masalah yang di luar kita harus selesaikan sendiri karena kita yang bikin di luar bukan sama orang di rumah. Oh, Kecuali kalau masalah rumah baru kita selesaikan sama orang rumah. oke. Oke, baik. Selanjutnya itu siapa yang paling banyak mengasuh Anda saat kecil? Kecil, apakah ibu Masalah atau ayah? Kenapa? Ada kan saya lebih dekat sama mama Hmm. karena mama saya rawat dari kecil. Hmm. Mungkin dalam artian saking dekatnya mungkin sampai dimandikan dulu pas kecil. Pokoknya apa sih yang udah ditahu sama saya sampai saat ini seperti itu. Kira-kira nih kalau saya boleh bertanya kepada RTZ itu sendiri, ada tidak momen yang paling betul-betul diingat dari masa kecilnya begitu? Mungkin ketika saya lagi sakit sih pasti bakalan ngalinya ke mama saya karena menurut saya obat dari segala penyakit itu mama sih sebenarnya. Oh, berarti itu berlaku dari Mengadu lah. mengadu. Iya. Oke. Itu berarti sampai sekarang begitu? Iya, kadang-kadang. Oh, kadang-kadang ya. Iya. Oke. Baik. Bagaimana cara orang tua Anda mengasuh ataupun mendidik Anda sampai besar? Kalau boleh diceritakan. Mendidik sih menurut saya bagus ya karena dia itu selalu kasih kita saran tapi tidak mengekang dalam artian kasih sarannya itu kayak ini saran yang menurutnya dia bagus, kalau menurut saya bagus ya jalanin nggak apa-apa, tapi kalau memang jalan saya berbeda dengan saran yang dikasih paling dia cuma bilang risikonya tanggung ke diri sendiri gitu sih. Oh, yang berarti Jadi kalau kayak kita diajar untuk bertanggung jawab atas pilihan kita sendiri kalau memang tidak mau ikut pilihan dari mama seperti itu. oke. Nah, kalau bisa kuda yang didapat dari itu sendiri yang bercerita itu tergantung dari risikonya, walaupun ibu itu sudah menyampaikannya begitu. Iya, dalam artian kan kadang pemikiran anak-anak itu biasa kayak seharusnya tidak begini sih kan kalau semakin besar itu orang semakin kayak adalah pilihan tersendiri seperti itu. Pilihan tersendiri. Iya. Jadi mungkin itu yang mungkin susah untuk diterima orang tua, tapi kadang ada juga orang tua yang mengizinkan tapi resikonya dan tanggung jawabnya tanggung sendiri. Apakah sudah bicara? Sudah. Oke, baik. Selanjutnya itu apa saja aturan yang diterapkan di dalam rumah ataupun di dalam keluarga? Misalnya ada aturan yang tertulis, yang tidak tertulis ya, tetapi RTZ itu tetap melakukannya. Apa aturan-aturan saja yang RTZ terapkan di dalam rumah begitu? Yang disampaikan oleh ibunya. Ya. Aturan mungkin kayak sholat si paling. Sholat. Iya, sholat lima waktu, terus sudah itu mungkin jangan melakukan hal-hal positif lah di hal-hal negatif lah, hal-hal negatif lah di luar rumah. Karena kan takutnya berdampak ke keluarga, nama baik keluarga seperti itu. Oke, kalau aturan tertulis itu kayak bagaimana? Kalau aturan tertulis di dalam rumah sih sama dari yang tertulis dan tidak tertulis. apakah itu saja? Itu sih. Oke, baik. Selanjutnya itu bagaimana orang tua Anda memberikan penghargaan dan hukuman yang RTZ lakukan. Misalnya nih ada kesalahannya RTZ, tiba-tiba orang tuanya itu ngomel dan menghukum RTZ itu sendiri. Sebaliknya lagi, ketika ada penghargaan itu apakah biasa dipuji atau malahan dicuek begitu? Kalau boleh tahu bisa diceritakan. Kalau mau dibilang penghargaan mungkin yang paling dia cuma menetapkan kata-kata bangga itu sudah penghargaan menurut saya. Dan kalau misalnya hukuman, mungkin hukuman yang dia maksud kalau di keluarga saya itu ya risikonya harus tanggung sendiri. Oh, risikonya tanggung Iya. sendiri. Karena kamu yang berbuat ya kamu yang tanggung sendiri. Oh. Jangan bawa orang lain apalagi keluarga. Oh, yang berarti orang tua RTZ ini sudah memperingati
anaknya walaupun ada salah tetapi resikonya itu tanggung sendiri dari orang yang disampaikan oleh orang tua. Begitu. Baik, selanjutnya itu kapan Anda merasa paling dekat dengan orang tua? Bisa terserah ya, mau itu orang tua ataupun pengasuh, boleh diceritakan begitu, yang dari kecil, masa kecilnya begitu. Kalau saya untuk dekat paling itu sih berbicara ketika, dan kalau misalnya lagi sakit itu sih yang paling dekat. Paling dekat. Ya. Selain itu apakah masih ada lagi? Nah, Nggak ada. Oke, baik. Selanjutnya itu di mana pertama kali FTZ itu memulai pendidikan formalnya. Kalau boleh diceritakan darinya SD, SMP ataupun SMA. SMA di mana? pendidikan formal seperti bagaimana? Pendidikan formal itu kayak SD, di mana sekolah. Oh, kalau saya SD saya itu sempat pindah satu kali dari SD Sudirman lah. Kebetulan adalah masalah pribadi. Oh iya. Terus dia itu pindah di Atman. Terus itu SMP saya di Telkom, SMK di Telkom. Sekarang kampus di Universitas Buka. Universitas terbuka. Nah, kira-kira nih SD-nya itu pindahan dari mana di Antang? Kalau boleh tahu. Kalau saya pindahnya dari SD Sudirman 4 ke Muarajambu 3. Oh, Muarajambu. Oh iya, mohon maaf. Saya tidak akan melontar kayak namanya privasi FTZ itu sendiri karena ini bersifat privasi permasalahannya. Ya, baik. Selanjutnya itu oke. Bagaimana pengalaman Anda selama menjalani pendidikan dari SD atau sampai kuliah? Bisa diceritakan pengalaman-pengalamannya, mau itu pengalaman yang bahagia, ada kalau misalnya yang tidak menyenangkan, tidak usah diungkapkan, tetapi mau Memberikan kesan lah. ya memberikan kesan atau kesan menurut saya itu ketika di sekolah itu kan ketika mau sama teman-teman, sekumpul sama teman-teman, nongkrong dan cerita-cerita. Jadi seperti itu sih yang tidak bakal saya lupakan. Kalau pengalaman yang betul-betul FTZ ingat itu yang sebelum yang senang-senang itu, ada tidak pengalaman sedihnya begitu? Kalau pengalaman sedih paling pas mau lulus sih, karena kan sudah ada jurusan dan kesibukannya masing-masing, itu sudah memilih tujuan hidupnya masing-masing. Jadi kan tidak mungkin lah semuanya memilih tujuan yang sama, pasti kan beda-beda. Ada yang sibuk kampus, ada yang sibuk kerja, mungkin ada juga sibuk yang bantu orang tuanya, dan ada juga sibuk kembali ke daerah asalnya, seperti itu. Oke. Itu momen tersedih sih harusnya. Momen tersedihnya itu kalau momen yang paling tidak, ya dalam artian kayak seperti paling tidak oh iya yang tidak paling dilupakan begitu kayak Itu tadi. oh ya tadi. Nongkrong apa. Oh iya, baik. Selanjutnya itu siapa guru figur pendidikan FTZ itu sendiri yang berpengaruh di dalam dirinya begitu? Kalau boleh tahu, Kalau saya mungkin tokoh figur. Iya. ada dua sih. Kalau di SMP itu namanya Pak Arif, kalau di SMP itu namanya Budi. Kalau boleh, Kenapa saya bisa ambil mereka berdua? Kalau soal Pak Arif itu kan cowok, jadi Iya. menurut saya itu dia tuh sifat dari seorang bapaknya itu keluar begitu. Jadi kayak kita sebagai anak murid itu merasa kayak kita sebagai anaknya seperti itu. Dia juga kalau mengajar itu kan orangnya asik, orangnya juga nggak gampang marah, terus sering bercanda, terus dia itu orangnya humble. Dan kalau menurut saya Bu Widi kenapa sih jadi dikatakan tokoh dari seorang guru? Karena mungkin sebab-sebab sama Parif ya, karena menurut saya Bu Widi itu juga versi perempuannya, ibaratkan dia ibu lah. Karena setiap ada masalah dia adik kita cerita kenapa bisa kamu melakukan seperti ini. Dan kebetulan dia Bu Widi itu kan guru BK, dalam artian bimbingan konseling, yang berarti adalah masalah kita selama di sekolah. Kalau ketika kita masuk ruangannya, dia tidak memarahi, cuma menanyakan kenapa kamu melakukan seperti itu. Jadi kita sebagai anak murid merasa kayak, oh ternyata
dinasihati, kita dinasihati bukan dimarahi. Karena anak-anak Gen Z sekarang yang dari remaja mau ke dewasa kan kalau dimarahi semakin menjadi. Oh iya. Justru lebih bagus kalau menasihati. Itu sih kenapa saya pilih mereka berdua, karena cara mengajarnya yang bagus. Oke. Kira-kira nih pernah tidak kayak mereka itu berdua berperan dalam diri FTZ itu sendiri ketika ada masalah begitu. Itu seperti saya tadi bilang, Bu ini ketika dia bimbingan konseling, dalam artian setiap orang punya masalah di sekolah kan pasti masuk ke ruangannya begitu. Oke. Itu saja. Ya. Oke, baik. Selanjutnya itu apa mata pelajaran atau bidang kesukaan dari FTZ itu sendiri? Kalau mata pelajaran menurut saya lebih suka ke berubah-ubah sih sebenarnya. Pas SD suka matematika, SMP suka bahasa Indonesia, dan SMK lebih suka olahraga sih. Kalau misalnya bidang kesukaannya itu seperti apa? Bidang apa? Bidang kayak bebas bidang Misalnya apapun. bidang olahraga atau bidang mata pelajaran? Mau itu bidang olahraga atau bidang pembelajaran boleh Kalau juga. saya bidang olahraga sih lebih suka ke basket. Ke basket. Kenapa suka basket begitu? Karena yang pertama bikin kita tinggi, terus kedua segala jenis lari, segala jenis olahraga terdapat di basket, contohnya lari, lompat, kemudian kefokusan juga dilatih, seperti itu sih. Itu saja. Oke. Baik. Apa FTZ? Apakah pernah FTZ mengalami yang namanya kesulitan untuk belajar begitu? Kalau mengalami kesulitan belajar sih, menurut saya itu tergantung dari gurunya sebenarnya. Karena saya itu kalau paham tergantung gurunya cara menyampaikannya seperti apa. Saya seperti kalau misalnya gurunya bagus cara menyampaikannya, mungkin juga saya bakalan terima dengan bagus. Dan mungkin itu sih penyampaian dari si pengajarnya itu sendiri. Berarti dengan lapang dada ya? Maksudnya apa? Dengan lapang dada kayak artinya kayak menerima gurunya dengan lapang dada ketika gurunya itu betul-betul serius mengajar begitu. Iya, bukan seperti itu. Maksudnya ini kayak gurunya itu cara penyampaiannya ke siswa. Contoh, Iya. misalnya ini tuh begini. Beda tuh kalau sama ini begini ya. Lebih bagus kan kalau ini bisa seperti ini, diajar pelan-pelan, bukan kayak ini begini ya, ini begitu ya, sudah selesai atau belum. Seperti itu. Dalam artian lebih teliti ya gurunya begitu. Cara mengajar. Cara mengajarnya. Iya, tergantung cara mengajar. Oke. Baik. Selanjutnya itu bagaimana Anda mengatasi dalam kesulitan belajar gitu? Kalau kesulitan belajar mungkin sih mengulang kembali pelajaran yang saya tidak pahami dengan cara, kalau cara saya sih dengan bertanya ke teman-teman atau mungkin langsung ke gurunya, seperti bilang kayak Bu Pak, saya tidak mengerti di bagian sini, bisa tolong jelaskan ulang, seperti itu. Oke. Baik. Selanjutnya itu mengapa Anda memilih jenjang atau jurusan yang FTZ ambil? Apa tertariknya dari jurusan itu? Kalau menurut saya jurusan di mana nih? Jurusan universitas. Oh, universitas manajemen ya. Karena saya ambil manajemen karena menurut saya itu bisa masuk di semua bidang. Mau masuk di kantoran juga bisa, mau bikin usaha sendiri juga bisa. Karena kan manajemen itu dia mencakup semuanya. Mencakup ya. Mau masuk juga di hukum ada juga manajemennya. Nah, tadi kan FTZ itu bilang mencakupkan, itu contohnya itu seperti apa? Mencakup itu dalam artian include kan, maksudnya kayak sepaket lah, seperti itu. Sepaket? Iya, maksudnya dalam artian mencakup itu kayak maksudnya kayak ibaratkan paket gitu, kayak makanan seperti itu. Mencangkup itu kayak ada nasinya, ada mie seperti itu. Oh iya, baik. Ya. Selanjutnya itu bagaimana kondisi kesehatan fisik Anda secara umum? Apakah ada penyakit atau riwayat penyakit begitu atau tidak ada begitu? Bukan dalam artian penyakit yang kronis ya, dalam artian kayak apakah ada memang ya
yang kayak mah begitu tiba-tiba kambuh begitu contohnya. kalau Ya. saya paling Mas, kalau Ma. ya karena mungkin semua orang juga punya mah secara langsung karena dia kan orangnya makanya tidak teratur sama selalu minum kafein kopi seperti itu. oh, biasanya itu mahnya itu sampai ke kepala atau tidak? Kadang-kadang Kalau sih boleh sampai kepala, Oh, sampai ke kepala kadang kadang. Baik, selanjutnya itu eh, kapan terakhir kali Anda mengalami masalah kesehatan yang cukup itu? mungkin pas saya SMA. Cari juga saya salah sih gara-gara puasa itu hari cuman saya lupa saya minum kopi akhirnya mas saya kambuh parah sampai GERD sudah itu dibawa ke rumah sakit Oh, masuk rumah sakit ya? karena cuman beberapa jam sudah itu pulang lagi Oh, pulang nggak lagi. sampai nyenyak. Oh, berarti ini mahnya betul-betul parah ya dulu ya waktu. Nggak parah sih cuman kan kondisi perut kosong Oh, terus langsung hantam kafein tinggi kan itu bahan itu lambung. oke. Baik, selanjutnya itu bagaimana RTZ itu menjaga kesehatan fisiknya sehari-hari begitu? Ya itu ya kadang diselipkan waktu untuk olahraga dengan makan makanan yang punya protein seperti itu makan teratur lah sebaiknya seperti itu Oke. dan tidur yang cukup istirahat. Tidur yang cukup untuk menghindari yang namanya hal-hal yang tidak sehat begitu. Oke. Baik, selanjutnya itu siapa yang biasanya membantu Anda dalam merawat ketika lagi sakit begitu? Karena saya ketika lagi sakit kan itu mama saya Ibu, ya gitu. Ada lagi selain itu? benar cuma itu saya Itu saja. Baik. Selanjutnya itu bagaimana kondisi kesehatan yang mempengaruhi aktivitas sehari-harinya FTZ itu sendiri? kondisi kesehatan mungkin paling cuma kurang fokus ya Oke. seperti itu semua pasti kalau yang namanya badan lelah pegal-pegal seperti itu sih kalau kurang istirahat. Nah, kira-kira nih ada tidak waktu lagi bekerja tiba-tiba kondisi fisiknya itu tiba-tiba kayak down begitu? Ada pernah kejadian seperti begitu? Ada sih karena kebetulan itu ada juga lagi begadang nggak tidur Hmm. terus tiba-tiba sorenya tuh demam. Oh, demam? Iya sudah itu badan terasa pegal seperti itu. Kira-kira dibawa ke rumah sakit atau tidak? Bunda? Oh tidur saya. Perlu tidur karena kecapean ya? Iya. Baik. Selanjutnya itu bagaimana hubungan Anda dengan teman-teman ataupun lingkungan sosialnya begitu? Kalau boleh tahu, bisa diceritakan. Lingkungan teman Ya, mau itu dari bisa juga dari SMP sih, yang menurut berarti bebas yang bebas. menurut saya lingkungan sama teman-teman saya asik sih soalnya kayak ceritanya sefrekuensi lah sama mereka tapi mungkin juga tidak sebanyak teman dulu lah cuman sekarang paling bisa diajak setiap hari paling cuma hitungan orang biasanya itu cuma mungkin sekedar teman saja. Oh, oke. Kalau yang saya bisa yang saya bisa dapat itu bahwasanya RTZ itu membatasi ya pertemanannya. Bukan membatasi sih lebih ke kayak mereka tuh kayak ini nih adalah beberapa sifat teman yang kayak aduh ini bahaya nih menjerumuskan hal tidak baik bukan langsung dikati gitu tapi setidaknya kalau mereka memanggil 1-2 kali nggak jadi masalah tapi kalau untuk setiap hari bersama-sama kayaknya enggak gitu. Oh, oke. Selanjutnya itu siapa orang yang paling dekat dengan Anda di luar keluarga? Yang paling dekat kayak misalnya kayak sahabat begitu. Oh iya paling teman dekat saya sih. Kira-kira itu apa yang paling dekat dengan temannya itu? Dan Apa yang membuat dekat? yang membuat dekat? Oh, yang membuat saya dekat sama dia gara-gara itu sefrekuensi selalu sama setiap hari, mungkin juga pemikirannya sama, dan mungkin juga kalau cerita nyambung,
itulah pokoknya. Ada momen terindahnya begitu. Oh, banyak kalau sama mereka sih banyak. Salah satunya tiap Biasa. ketika liburan sama-sama itu memang paling berkesan banget. Berkesan bagi FTZ itu sendiri. Iya. Oke. Baik, selanjutnya itu apa kegiatan sosial yang sering Anda lakukan bersama orang lain? Kegiatan sosial begitu, mau itu organisasi kah? Kalau berorganisasi juga pernah sih, tapi waktu SMP yang berkesan itu ketika pas acara MTLS kalau nggak salah, dan ketemu sama kita kayak ngospek adik kelas, jadi kayak serunya dan momennya itu dapat kayak ceritanya kita kenal sama dari kelas baru lebih duluan lah daripada teman-teman yang lain, karena kan pasti otomatis posisi lebih banyak berkenalan sama siswa baru itu. Oh berarti ini kejadiannya SMP atau SMA atau dua-duanya? SMP. Selanjutnya itu kapan Anda merasa paling nyaman dan berinteraksi kepada orang lain? Mungkin ketika paling nyaman ketika berinteraksi dengan orang lain ketika saya lagi di suatu tempat, terus di suatu tempat itu tidak ada yang kenal saya dan juga saya tidak ada kenal mereka, jadi saya membuka percakapan dengan mereka. Baiknya basa-basi sih di awal, mungkin kalau misalnya nyaman ya bisa lah nomor 1-2 kali, kalau misalnya memang nyaman ya bisa dikasih teman seperti itu. Oh, kayak dalam artian itu kayak so akrab ya kayak gitu. Bukan soal sih, lebih ke Oh. kayak bersosialisasi. Oh bersosialisasi. Soal akrab mungkin bisa juga kan kayak langsung menegur kamu ini. Oh, iya. Kalau bersosialisasi kan ditanya, kita udah lama di seperti itu. Baik, bagaimana cara Anda membangun hubungan dengan orang lain? Kayak orang baru begitu, tiba-tiba temannya itu punya teman. Nah, ini bagaimana tanggapannya FTZ itu? Mungkin kalau saya misalnya, mungkin topik pertama saya itu ya dengan cara saya tanya ke teman-teman saya tentang teman saya. Jadi contoh, kenapa bisa baku berteman sama temanku ini? Mungkin seperti itu, dia kan pas bapak bicara, oh kamu sama dia teman dari mana, bisa seperti itu. Nanti saya dengan berjalan waktu, dengan saya berjalan suasana pasti bakalan panjang. Oh, seperti begitu ya? Iya. Baik, selanjutnya itu, nah, menurut FTZ ini sendiri, mengapa sosial itu penting bagi FTZ itu sendiri? Karena kalau menurut saya sosialisasi itu penting. Apa ya, kita kan juga manusia itu sebelumnya dengan makhluk sosial. Secara tidak langsung kita harus berinteraksi dengan manusia yang ada, apalagi kita juga kan hidupnya itu bukan sendiri seperti itu. Kayak kita mau makan juga harus butuh orang, dalam artian menjual sayur dan mungkin kita pasti ada orang lain, teman juga, dan mungkin kita di kelas sendiri pasti ada teman kelas, guru pengajar saja, bukan kita yang ngajar diri sendiri, ada guru. Jadi kenapa itu sosialisasi saya bilang penting, karena keseharian kita yang ketemu sama orang secara tidak langsung, hanya kita harus Sosialisasi supaya tidak tertutup begitu. Iya, seperti itu. Oke. Baik, yang kedua itu bagaimana Anda menghadapi konflik dengan teman FTZ itu sendiri? Ya, dengan cara menanyakan apa masalah sama saya juga kasih tahu apa masalah aku sama kau. Sudah itu kita berunding solusinya itu bagaimana. Kalau memang masih menemukan solusi, kita tetap berteman. Kalau memang kita tidak menemukan solusi, berarti kita memang tidak cocok sebagai teman, seperti itu. Oh, berarti dalam artian itu menjaga jarak ya? Jadi kalau memang tidak cocok, Oh. tidak usah berteman kalau memang tidak cocok, daripada dipaksa juga apa. Oke. Selanjutnya itu oh iya. Bagaimana perkembangan fisik Anda selama masa kanak-kanak? Apakah baik-baik saja atau tidak begitu? Perkembangan saya Perkembangan fisiknya bagaimana? mungkin kalau secara fisik alhamdulillah ya baik-baik sih. Dari yang kayak itu ini satu kali masuk rumah sakit alhamdulillahnya. Sudah itu enggak,
paling cuma kayak sakit-sakit biasa kayak demam flu seperti itu. Berarti tidak ada di penyakit bawaan begitu. Alhamdulillah enggak ada. Baik, selanjutnya itu eh, kapan Anda mulai bisa berjalan dan juga berjalan, berbicara ataupun melakukan seperti aktivitas fisik lainnya. Itu di bulan tahun berapa, umurnya dan umurnya umur berapa? Untuk kalau dibilang berinteraksi bisa jalan itu kurang, kalau begitu kan sih nggak tahu sih semuanya karena kan ibaratnya kita baru jalan. Jarang sih orang mengingat momen kapan dia bisa jalan. Kalau kita tanya soal orang tua atau lihat dari Google, anak-anak biasa jalan itu umur 2 tahunan sudah bisa jalan sih sebenarnya. Kalau berinteraksi yang diingat itu paling TK umur 5-6 tahun. TK ya? Kalau berinteraksi yang diingat, kalau mungkin jalan 2 tahun sudah bisa. Oh iya, nggak apa-apa. Yang selanjutnya itu bagaimana kondisi kesehatan Anda selama masa pertumbuhan? Alhamdulillah baik-baik saja, jarang sakit atau apapun itu. Jangan sakit. Itu dari sejak kapan ya kalau boleh tahu? Dari SMP? Maaf, dari sejak kecil kah atau sampai sekarang? Apa itu? Yang kondisi kesehatannya kan netizen itu kan kena mahnya itu waktu SMA ya kalau nggak salah. Iya, maksudnya kayak momen akutnya begitu, momen yang saya sakit sekali. Seperti pertanyaan Anda tadi, bilang kapan Anda mungkin pernah punya momen penyakitnya kambuh seperti itu. Iya. Kalau misalnya punya mah, setiap orang punya mah. Tapi Iya. kan itu kebetulan saya itu hari lagi puasa, terus saya lupa, terus langsung minum americano yang kafeinnya tinggi. Dia langsung kena lambung, itu yang langsung buat dia tambah parah seperti itu. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Nah, selanjutnya itu apa kegiatan fisik yang paling sering Anda lakukan saat kecil? Fisik Ya, kecil, maksudnya kecilnya itu kayak ini bukan dalam artian kecil waktu SD ya. Kecil itu kayak bukan mohon maaf, itu kayak SD kayak main bola kah atau main basket atau bola tangkis. lebih ke tahap apa yang bisa kasih bagus ke tangan tubuhnya seperti Iya, itu. seperti begitu. Oh, kalau menurut saya itu sih lebih kebanyakan main dan gerak sebenarnya. Oh, berarti kebanyakan main. Iya, kayak namanya juga anak-anak. Oh iya. Kayak main buru-buru sama temannya, lari-lari, main bola seperti itu. Kalau kita keluar kan sih otomatis. Oke. Baik, selanjutnya itu siapa yang biasanya memperhatikan perkembangan fisiknya begitu? Apakah Ya, waktu kecil ya? Kalau perkembangan fisik ya pasti orang tua lah. Orang tua yang 24 jam sama kita. Seperti itu. Berarti orang tua telah menyaksikan kayak perkembangan fisiknya. Iya, pasti. Oke. Baik, selanjutnya itu bagaimana pola makan dan aktivitas fisik yang dilakukan oleh RPZ ini sendiri selama masa pertumbuhannya? Kalau diingat, Paling itu sih makan 1 hari 3 kali teratur. Tidur kalau bisa dibuat jam 12, bangun subuh atau mungkin jam 6. Melakukan aktivitas lagi seperti sekolah, apa kegiatan sore pulang, begitu. oh seperti begitu ya? Oke. Selanjutnya itu bagaimana pengalaman Anda dalam belajar dan memahami hal-hal yang baru dari kecil begitu, hal-hal yang baru. Kalau pelajari hal-hal baru dari kecil itu paling menurut saya itu kayak cari tahu dulu lah. Kayak misalnya bertanya sama orang tua, ini seperti apa, ini kenapa bisa begini. Kan dari orang tua dulu, orang kan kalau kecil itu guru pertama kita dia orang tua. Jadi kita bertanya sama orang tua, ini apa, ini cara kerjanya seperti apa. Nah, nanti orang tua bakal jelaskan. Kalau menurut kita sudah tahu, kan kita dapat tuh, nanti baru kita tambah umur lagi, baru kita sekolah, kita tahu lewat guru lagi, adalah lagi ilmu baru seperti itu.
ilmu baru ya. Oke. Baik, apa kegiatan yang paling membantu Anda dalam mengembangkan kemampuan berpikir? Kalau menurut saya kemampuan berpikir itu tergantung apa hal yang kita suka sih. Contoh kalau kita suka berhitung, ya pasti otomatis kita belajar cara menghitung. Terus kedua kalau misalnya kita suka olahraga, paling kita berpikir bagaimana cara kita fokus dengan olahraga yang kita minati. Contohnya sepak bola, gimana dia saya harus bisa jago di sini, kan kita pasti otomatis berpikir tentang hal itu. Seperti itu. Berarti sukanya itu kayak sepak bola ya? Enggak. Ini kan Maaf saya maaf saya salah tangkap. beri contoh. Beri contoh Lebih saja. tepat. Oh ya, saya tadi salah tangkap tentang pembicaraan dari FTZ. Selanjutnya itu siapa yang paling banyak membantu dalam perkembangan belajar FTZ sendiri? Kalau Ya, perkembangan belajar. paling bapak saya dulu sih, karena dia yang biasa sekarang ajar berhitung matematika. Kenapa dulu saya suka sekali sama matematika? Karena dia ajarnya itu yang betul-betul mengajar, yang memang bisa sampai ke otak. Kayak dalam artinya belajarnya itu betul-betul diajarkan dari dasar sampai hingga sampai ke inti-intinya. Bukan intinya sih, lebih ke kayak apa yang nggak dipahami sebenarnya dari misalnya saya dari sekolah, terus kemudian itu yang saya tadi bilang kayak cara yang ajarnya gurunya itu tidak bagus, ya coba saya konsultasi ke bapak saya, dan bapak saya nanti bakal mengulang pelajaran itu dengan cara yang lebih bagus menurut saya, seperti itu. Oke. Baik, selanjutnya itu bagaimana Anda memecahkan masalah ketika menghadapi kesulitan? Bagaimana Ada FTZ? masalah ketika mengalami kesulitan, pertama mungkin saya cari celah yang menimbulkan masalah itu di mana. Terus kedua itu caranya itu untuk menyelesaikan masalah itu dengan solusinya pasti. Ya saya mungkin cari tahu inti masalahnya di mana, terus kedua baru saya cari solusinya seperti apa. Oh, berarti itu di rumah atau di luar juga seperti itu? Ya di dalam maupun di luar rumah. Oh, seperti itu. Berarti menyelesaikannya itu dengan secara baik-baik juga atau tidak menyelesaikan masalahnya kayak kayak berbicara begitu, kayak kenapa bisa begini, kenapa kok bermasalah dengan Maksudnya ini konteks masalahnya seperti apa? kayak konteks masalahnya itu seperti kayak tiba-tiba ada orang benci FTZ itu sendiri tanpa Coba alasan. ulangi pertanyaannya. Oke, baik. Saya ulang. Bagaimana cara Anda memecahkan masalah ketika menghadapi kesulitan begitu? Ya ini kan konteksnya memecahkan masalah. Berarti dari besar kayak garis besarnya lah, bukan Ya, garis besar. contoh. Ya. Dari itu ketika saya ingin memecahkan suatu masalah, ya saya cari dulu apa yang menyebabkan masalah ini terjadi. Terus kalau saya sudah dapat, saya baru cari solusinya. Oh, begitu. Iya, seperti itu. Baik, selanjutnya itu apa tantangan yang pernah Anda alami dalam perkembangan mental ataupun akademik? Ini Mungkin kalau ya. tantangan dalam akademi itu mungkin ketika dimarahi sama guru, otomatis kan di situ mental kita bermain. Dalam artian contoh kalau kita dimarahi sama guru, pasti kan terkadang banyak pemikiran siswa-siswa yang kayak langsung benci sama itu guru. Jadi kayak mulailah di situ dia ogah-ogahan atau apa segala macam. Tapi cara untuk mengatasinya, ya cara mengatasinya begitu. cara untuk mengatasinya mental kita itu ya dengan cara mungkin kita bisa terima kenapa bisa guru itu marah sama kita, atau mungkin guru itu sudah capek mengulang materi, karena dia yang mengajar kita itu bukan cuma kita sendiri yang diajar, banyak teman-teman yang lain seperti itu. Jadi kita harus bisa memahami situasi dan mood guru juga seperti itu. Jadi kita memaklumi saja, pasti dalam sisi marahnya itu adalah sisi baiknya seorang guru. Oke. Baik. Selanjutnya itu bagaimana Anda biasanya mengekspresikan perasaan sejak kecil? Mungkin kalau mengekspresikan soal mengekspresikan perasaan, Ya kayak ini konteksnya senang, ini konteksnya dan sebenarnya itu kan perasaan seperti apa begitu. kayak Karena perasaan kan perasaan itu beda-beda Ya. untuk dia mengekspresikan. mengekspresikannya.
itu kayak seperti senang, sedih, marah. Oh, berarti disebutkan satu-satu contoh Ya seperti begitu. itu. Boleh anu juga. Boleh juga kayak disebut tentang pengalaman senangnya. Oh, cuman satu saja, bukan disebutkan semua. Ya boleh juga salah satunya. Kayak Berarti kayak suasana hati ya, mengapresiasi suasana hati yang kita berkesan saja seperti itu. kayak senangnya di mana, kayak misalnya peristiwanya, saya senang Iya, nih. sebenarnya itu begitu, Iya. berkesan begitu. Iya, sangat berkesan. Oh, mungkin yang saya yang berkesan secara pribadi ya ketika apa ya, mungkin ketika sering bahagia sih, kayak senang begitu, kayak kalau saya mengekspresikannya ya lewat ya susah sih kalau saya mau mengekspresikan rasa senang. Mungkin saya bakalan ketawa-ketawa begitu, kayak pastilah bahagia karena kita senyum setiap hari, kita senyum nih kalau suasana mood lagi bahagia, kayak ditegur orang yang walaupun kita tidak kenal. Mungkin saya bisa seperti itu. Nah, kalau boleh tahu itu perasaan sedih dan marahnya itu seperti apa? Kalau perasaan sedih itu ya paling cuma murung, evaluasi diri, bilang kenapa ya saya bisa seperti ini kan. Kalau sedih itu berarti ada masalah. Ya. Kalau misalnya mungkin marah, saya juga belajar untuk kayak menahan emosi, karena siapa tahu dalam masalah itu kita yang salah. Jadi jangan cepat mengambil keputusan untuk marah kalau kita tidak tahu apa masalah ini dari siapa dan kenapa, seperti itu. Mungkin lebih ke itu sih. Lebih ke itu saja. Oke. Baik, selanjutnya itu kapan Anda merasa sangat bahagia atau sedih? Momen apa begitu? Kalau untuk momen bahagia dan sedih, Ya. kalau bahagia mungkin ketika punya nilai bagus, mungkin Punya nilai bagus. ya. Kalau mungkin perasaan sedih ketika bisa sama orang yang disayang sih, seperti itu. Kayak seperti contohnya orang tua ya. Ya, seperti itu. Baik, selanjutnya itu siapa yang biasanya membantu Anda ketika mengalami kesulitan? Ya, orang tua. Orang tua. Oh, yang berarti ketika banyak kesulitan dari di luar itu orang tua datang merangkul begitu? Atau RTZ menyelesaikannya sendiri? Kadang juga minta saran sih, sebenarnya lebih ke saran masalah kita hadapi. Itu kan yang saya bilang tadi, kalau masalah yang di luar sebaiknya jangan melibatkan orang di dalam rumah, karena kan orang rumah belum tentu tahu apa yang kita bikin di luar. Mas tiba-tiba kembali ke rumah kita membawa masalah, atau sama dengan kayak bukan laki-laki seperti itu. Jadi masalah yang di luar diselesaikan di luar, masalah di rumah diselesaikan di rumah. Jangan bawa masalah rumah keluar, dan bawa juga seperti itu, sebaliknya jangan masalah luar kita bawa ke rumah. Seperti itu. Berarti itu saja yang disampaikan oleh RTZ. Oke. Baik, selanjutnya itu bagaimana keluarga merespon emosi yang Anda tunjukkan saat masih kecil? Mungkin lebih ke kayak kasih tahu letak kesalahannya kita seperti apa, karena kalau kita juga dimarahi sejak kecil itu kan pengaruh mental juga. Jadi lebih baik dinasihati sih, mungkin orang tua saya sendiri menasihati biar tahu di mana letak kesalahan saya tanpa harus memarahinya terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya itu nah, sebelum bertanya ini apakah RTZ bekerja? Iya. Oke. Selanjutnya itu apa pekerjaan yang sedang atau pernah Anda jalani? Kalau yang pernah itu juga pernah. Mau itu yang sekarang atau yang dulu ya? Bebas. Apa di konteks mau disebutkan semua atau Tidak, yang sedang dijalani sekarang. Oh, karena Ya. tadi kata-katanya itu apa yang saya dijalani sama sebelumnya dijalani. Ya, boleh sekarang atau yang sebelumnya. Terserah dari RTZ pilihnya yang mana. Oh, Ya, kan kalau sekarang jadi konsultan pengawas. konsultan pengawas. Itu kira-kira di mana? Ada 2 tempat sih, kebetulan sudah selesai di Pelita, sekarang di Pontiku. Di Pontiku. Di Pontiku. Hmm. Oke. Baik, selanjutnya itu bagaimana Anda pertama kali mendapatkan pekerjaan? Pertama kali.
Pertama kali ya dari sekolah sih, awalnya magang. Dari sekolah. Iya. Oke. Ini karena lulus tes Hmm. langsung diterima sama yang bekerjasama sama sekolah. Oh, kayak seperti begitu ya. Baik, selanjutnya itu apa tanggung jawab utama yang Anda lakukan dalam pekerjaan itu? Tanggung jawab utama yang saya lakukan pada apa ini situasi sekarang. Oh ya, situasi sekarang. Oh, kalau situasi sekarang mungkin kayak pembelian bahan-bahan yang diperlukan oleh tukang tersebut, terus kedua menjaga cara kerja dan kinerja tukang seperti itu, terus yang ketiga mengirim hasil akhir dari tukang tersebut. Dalam artian memantau. Iya, mantap. Memantau ya. Selanjutnya itu, mengapa Anda memilih pekerjaan itu? Apa alasannya? Kira-kira. Karena mungkin itu yang ditawarkan sih lebih tepatnya. Jadi kayak oh cocok di sini karena juga kerjanya yang dianukan tidak terlalu berat, terus juga kerjaannya juga asik, kalau mau istirahat ya istirahat, kalau ada dibikinnya bisa pulang seperti itu. Oke. Selanjutnya itu, bagaimana harapan atau rencana karir RTZ itu ke depannya nanti? Itu rencana karir sih saya ikuti harus saja, kalau misalnya sedapat dan dikasihnya sama Tuhan saya ambil lah. Kalau misalnya Tuhan kasih kita jalan ini walaupun melenceng dari jalan sebelumnya, kenapa tidak, kan namanya mencoba. Oh iya. Nah, sebelumnya itu saya mau bertanya lagi, apakah RTZ sudah menikah atau belum? Belum. Belum. Oke. Baik, selanjutnya itu, nah, kira-kira nih saya mau mengetahui tentang perkembangan sosialnya dari RTZ itu sendiri. Bagaimana pengalaman Anda berinteraksi dengan teman-temannya? Bagaimana reaksinya? Apakah senang bertemu atau biasa aja begitu, atau biasa saja? Ya tergantung orang yang kita temui, Oh, tergantung reaksi dan ekspresinya ketika kita menjalani ngobrol sama mereka. Mungkin dari situ kita baru bisa menilai. Kalau mungkin sekedar lihat-lihat kita tidak tahu ini orang aslinya seperti apa. oh, tergantung ya dari orang-orang itu seperti apa. Iya, tergantung. Baik, selanjutnya itu, siapa teman yang paling berpengaruh di dalam kehidupan RTZ itu sendiri? Berpengaruh. Ya, sangat berpengaruh. Maksudnya Sampai misalnya nih, harus tembus identitas atau bagaimana? enggak perlu. Kayak misalnya Contoh kayak teman SMK begitu yang berkesan dalam hidup begitu. iya, mau itu sekarang atau yang dulu, bebas RTZ mau yang mana, ceritakan yang mana. Ulang deh, apa? Nah, yang itu adalah siapa teman yang paling berpengaruh dalam kehidupan Anda. Kayak misal contoh nih, Oh, kayak contoh Ya. teman saya sekarang, teman saya mungkin belajar teman dekat ataupun sahabat. Mereka yang berpengaruh dalam hidup saya kalau soal teman. Karena ya gitu, sering sama, curhat juga biasa ke mereka, bagi pengalaman ke mereka. Bahkan sampai masalah-masalah pun biasa kadang cerita ke mereka. kepada teman-temannya begitu. Oke. Baik. Selanjutnya itu, kapan Anda mulai merasa nyaman untuk bergaul dengan orang lain? Ini sekali lagi bebas ya, mau itu dari SD ataupun dari sampai sekarang. Ketika kalau saya sangat nyaman bergaul sama mereka ya, ketika menurut saya sudah sefrekuensi sama apa pemikiran dan juga pembahasan saya seperti itu. Kalau misalnya dia cocok cara berbicaranya sama saya juga cocok berbicaranya ke dia, mungkin bisa bertemu teman akrab sama saya seperti itu sih. Oh, yang berarti RTZ ini juga dalam artian buka dari tergantung dari orangnya begitu, cocok atau tidak. Kan pertanyaannya tadi kan bagaimana apa tadi? Pertanyaannya itu di mana biasa oh ya, kapan Anda mulai merasa bergaul dengan orang lain? Kapan mulai berasa bergaul? Berarti waktunya. Iya. Waktu saya maksudnya ini dalam artian waktu saya bisa bergaul sama orang lain atau ketika saya waktu bergaul sama orang baru. Kapan terasa yang mana ini? Ini dua objek yang berbeda. Bisa dua-duanya, terserah dari RTZ mau yang mana. Kalau saya menurut saya kalau misalnya
awal mulai saya berinteraksi dan nyaman berinteraksi sama orang itu menurut saya mungkin pas SD sudah mulai berinteraksi sama orang. Kalau kapan saya pengen kayak misalnya nyaman sama seseorang itu ketika saya sudah mulai bisa nongkrong berdua sama mereka. Misalnya nongkrong berdua seperti itu. Oke, seperti begitu ya. Oke. Baik, selanjutnya itu di mana biasanya Anda bermain atau bersosialisasi saat kecil? Mungkin sama teman-teman rumah. Oh, teman-teman dekat-dekat rumah ya, begitu. Baik, selanjutnya itu bagaimana cara Anda menjalin pertemanan baru? Dan cara saya punya pertemanan baru dengan saya buka topik umum sih gitu, banyak kayak atau kayak bercanda umum. Oke. Kayak seperti itu, kayak ini orangnya kalau dia bercanda ini cocok tidak ya, seperti itu. Contohnya itu seperti apa kalau boleh tahu? Ya paling gimana ya, mungkin mau diungkapkan juga nggak tahu sih memang cara ungkapan, karena itu kan aliran pembicaraan. Jadi kayak bercanda itu ya sesuai suasana. Oh, Tidak bisa dikasih contoh. Oh, oke. Seperti itu. Tergantung dari suasana begitu. Iya. Baik, selanjutnya itu bagaimana Anda menghadapi konflik dengan teman Anda? Teman NTZ itu sendiri. Itu kita yang saya sudah bilang sebelumnya, Kalau boleh diulang nih. itu dengan cara menyelesaikan dengan ya, komunikasi, tanya apa yang kau suka dari saya, apa yang saya suka dari kau. Kalau memang masih ada solusinya kita perbaiki, kalau memang tidak bisa ya sudah, tidak usah berteman. Oke. Selanjutnya itu bagaimana pengalaman sosial yang paling berkesan selama pertumbuhan ya RTZ itu, perkembangannya kayak pengalamannya, kayak contoh pengalaman berkesannya itu pada masa-masa pertumbuhan itu kayak dari, saya ambil contohnya dari SD begitu. Nah, masa-masa pengalaman masa ya, paling berkesan ya selama pertumbuhannya RTZ itu sendiri mungkin ya SMA. di SMA. Itu seperti apa berkesan? Kita disebutkan nongkrong. Oh, nongkrong. Iya, cerita-cerita sama teman. Seperti itu. Selain nongkrong apa masih ada lagi? Cuma itu saja. Cuma itu saja. Oke. Baik, selanjutnya itu bagaimana perubahan hubungan sosial RTZ bagaimana hubungan sosial RTZ itu dari kecil hingga sekarang? Hubungan sosialnya ya. Dari awalnya pasti malu-malu sampai pada akhirnya kita bisa tahu ini ciri-ciri orang yang bisa ditemani lebih akrab, ini ciri-ciri orang yang bisa cuma dikasih sekedar teman, ini ciri-ciri orang yang kayak oh cuman sampai sini saya sudah jangan kenal lagi, seperti itu sih. Oh, dalam artian ada juga yang dalam artian kayak dekat, ada juga kayak menjaga jarak begitu. Iya, maksudnya tergantung apa ya, tergantung orang yang kita ketemu sejak awal. Ini orang bisa dikasih golongan kemana, seperti itu kan. Tidak semua itu orang, ketika umur saya sekarang tidak semua itu orang dikasih teman semua. Ada kadang juga sekedar teman, ada yang bilang teman dekat, ada yang bilang sahabat, ada yang bilang juga sampai bahkan kayak saudara, seperti itu. Adalah beberapa golongan ketika kita mulai dekat sama seseorang, seperti itu. Oke. Nah, sebelum saya tutup pertanyaan ini, wawancara ini, apakah ada yang mau masih ditanyakan lagi atau mau disampaikan? Oh, saya rasa sudah cukup. Sudah cukup ya. Oke. Baik, dari hasil yang saya simpulkan bahwasanya ini RTZ itu awalnya itu pemalu dulu waktu di dalam sosialnya. Apakah betul? Nah, pemalu, lama-lama dia itu mulai berusaha untuk beradaptasi di lingkungannya, di lingkungan dan bergaul dengan teman-temannya. Dan juga yang saya bisa simpulkan di dalam wawancara ini bahwasanya RTZ itu dalam artian menjaga jarak dengan temannya, kayak ada teman akrab dan ada juga teman yang tidak akrab begitu. Apakah seperti begitu atau tidak seperti begitu? Nah, dan juga dalam kondisi fisik ataupun yang diletakkan oleh RTZ itu ada memang yang dalam artian maya yang dialami oleh RTZ, tetapi kalau secara fisik itu normal dan juga baik-baik saja, dan juga yang menyebabkan ya namanya
aktivitas dapat berkurangnya itu biasanya ke arah mahnya ya, artinya kayak mengganggu seperti begitu. Apakah betul? Ya. Baik, saya mengucapkan sangat berterima kasih kepada FTZ itu sendiri mengucapkan sangat berterima kasih kepada FTZ atas kesediaan dari wawancara ini. Nah, saya Muhammad Mutahari Pratama undur diri terlebih dahulu. Saya mengucapkan sangat berterima kasih kepada FTZ telah menyediakan waktu yang sempat disediakan ataupun juga menyempatkan waktu untuk malam ini jauh-jauh dari sini untuk kesediaan dalam wawancara. Nah, saya tutup dengan ucapan nun wa qala wa may yasrun sabaqal khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke.